Baiklah teman-teman yang sedang online, yang berbahagia, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kemudahan untuk beristiqomah di dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kesungguhan kita di dalam mempelajari firman Allah dan sunnah Rasul betul-betul mendapatkan kepahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan juga kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga teman-teman yang online semuanya bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang hal-hal yang bakal terjadi di masa mendatang kepada para sahabat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga ada Ahmad dan sebagainya ya. Ada beberapa itu yang meriwayatkan, di antara lain juga dari Jabir gitu ya. Rasulullah itu ngendika, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'a akalahu ila qasatiha gitu. Jadi akan datang suatu masa ya, umat itu ya akan memperebutkan kamu seperti bagaimana mereka itu memperebutkan makanan pada tempatnya, pada piringnya gitu. Jadi suatu saat nanti umat Islam itu akan diperebutkan. Umat Islam ini akan jadi keroyokan. Umat Islam ini suatu saat akan menjadi bulan-bulanan. Nah kemudian sahabat ada yang mengatakan faqala qailun ya, kemudian beliau mengatakan, sahabat tadi mengatakan wa min qilatin nahnu yaumaidzin, apakah pada saat itu kami berjumlah sedikit ya Rasulullah gitu maksud. Karena sampai dipermainkan seperti itu gitu. Nah, padahal saat ini umat Islam itu pada saat itu pada zaman Rasulullah, para sahabat, umat Islam itu betul-betul sangat dihormati oleh umat-umat yang lain gitu. Ya, baru mendengar beritanya tentang umat Islam, perwiraannya, kehebatannya, tentaranya, kehidupannya di dalam kebersamaan, berjamaah dan sebagainya, mereka sudah takut gitu ya. Ya ketika Heraklius tanya kepada Abu Sufyan ya tentang umat Islam itu, ketika Abu Sufyan belum menjadi orang Islam, jadi musuh Islam, itu dikisahkan ya bahwa umat Islam itu kalau siang hari ya, orang-orang Islam itu kalau siang hari itu seperti pemuda-pemuda yang gagah perkasa, penunggang kuda yang gagah perkasa. Artinya di siang hari itu kerja keras betul ya, untuk memenuhi kebutuhannya kehidupan dunia ini kan gitu. Tetapi jangan sampai lupa bahwa umat Islam itu meskipun dia bekerja keras untuk mencari harta, membangun dunianya, itu tidak sekedar membangun dunia. Itu hanya sarana aja untuk kebesaran Islam, untuk membangun akhirat, membangun keselamatan akhirat mereka itu. Itu harus digarisbawahi yang seperti itu. Nah, kemudian kalau malam hari bagaimana? Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib. Artinya di malam hari mereka itu rajin beribadah, salat malam, baca Quran dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah. Betul waktu itu sudah dibagi siang hari untuk bekerja keras di dalam rangka menghafalkan diri kepada Allah, di dalam rangka menunjang perjuangan dakwah ini. Mereka yang ahli berdagang, mereka berdagang ya, sangat lebih dagang sebanyak-banyaknya dia dapat rezeki Allah itu untuk menunjang fisabilillah, untuk menunjang dakwahnya. Maka tidak ada tidak mengherankan kalau Utsman pernah menginfakkan 10.000 dinar emas ya, uang emas untuk fisabilillah. Abdurrahman bin Auf pun juga begitu ya, menyumbangkan 7.000 ekor onta beserta 700 ekor onta beserta seluruh dagangan yang ada di atasnya karena dibutuhkan masuk surga dengan merangkak dan sebagainya. Ya, Umar pun pernah menginfakkan 50% dari harta kekayaannya. Abu Bakar bahkan pernah 100% dari kekayaan yang beliau miliki, yang disisakan hanya Allah dan Rasulnya saja. Nah itu menunjukkan, memberikan contoh kepada kita semuanya ya, bahwa harta dunia itu dicari bukan untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi yang kecil.
Kalau pribadi kebutuhannya seberapa banyak, ya. Tapi untuk betul-betul menunjang keberhasilan menegakkan agama Allah di dunia ini, ya, keberhasilan untuk menciptakan bangsa bayi batun walaupun wabur itu. Jadi jangan lupa kalau kita pergi ke Korea atau pergi ke Jepang atau pergi ke Taiwan, Cina dan sebagainya untuk mencari harta, nah jangan salah ya, kalau kita niatnya memang mencari harta untuk kepentingan pribadi, ya dapat saja hanya harta tok gitu, rugi ya. Oleh karena itu betul-betul niati untuk fisabilillah ya, betul-betul gunakan untuk fisabilillah. Bukan nanti untuk modal berdagang ya, sehingga usahanya sendiri bisa digunakan untuk berdakwah ya, memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang nganggur di Indonesia nanti supaya mereka bisa dibimbing, dituntun ke jalan Allah kan gitu ya. Di samping itu juga hasilnya harta, hasil dari usahanya bisa digunakan untuk fisabilillah, mendukung ya fisabilillah. Apalagi ini Al-Ustaz yang menyerukan bahwa masjid yang besar lantai 4 itu belum punya AC, nah, kemudian akan dipasang AC. Bahkan AC-nya sudah datang itu, tapi belum dibayar. Ya, kalau teman-teman yang berada di Korea, di China, di Jepang mau infak fisabilillah untuk ngajian di situ ya beli AC, beli saja itu, bahkan di akad pagi juga dibuka infak fisabilillah. Kembali ke persoalan, jadi Rasulullah memberikan gambaran bahwa suatu saat umat Islam ini akan diperebutkan oleh umat-umat lain, sebagaimana umat lain itu memperebutkan makanan di atas piring atau di atas tampah dan sebagainya itu. Nah, kok seperti itu? Apakah jumlah kita kecil ya Rasulullah? Kan itu sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah menjawabnya, ya, sahabat mengira bahwa kita itu pada waktu itu kecil, kemudian Rasulullah mengatakan, wal antum yang maizin kasirun, walakin nakum musaun, dan musa istail gitu. Ya, bahkan tidak demikian, bahkan pada hari itu kamu itu kasirun, kamu itu jumlahnya banyak. Walakin nakum musaun, dan musa istail. Akan tetapi kamu itu buih, ya. Jadi kualitas kamu itu seperti buih. Ya seperti buihnya di air yang mengalir itu, Pak. Jadi jumlahnya banyak, tetapi kualitasnya seperti buih. Ya kan, buih itu kan tak punya kekuatan sama sekali. Dia hanya terhempas ombak ke sana kemari, dia hanya dibawa arus sungai ke sana kemari, tidak punya pendirian. Dia tidak seperti batu karang yang dia teguh di atas pokoknya di bawah, ya meskipun dihempas ombak, dihempas air sungai dan sebagainya, dia teguh berdiri di atas kakinya. Ya. Nah, harusnya umat Islam itu seperti itu, tetapi ternyata yang disabdakan Rasulullah itu akan datang suatu masa bahwa umat Islam ini kualitasnya seperti buih, betul-betul buih gitu. Ya. Nah kok bisa seperti itu kan gitu ya? Ya ada penyebabnya nanti kan itu. Nah pada saat itu Rasulullah mengatakan, ya, walaja ja'annallahu min suduri akulikum, ya, mahabah minkum kan itu. Jadi pada saat itu ya Allah mencabut ya dari dada musuh-musuhmu ya rasa takut ya kepada kamu. Jadi musuh-musuh umat Islam pada saat itu sama sekali tidak merasa takut pada umat Islam. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa segan kepada umat Islam. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu umat Islam itu dihargai, sangat dihormati, meskipun tinggi kewibawaannya. Tapi pada saat itu yang dirahmatkan oleh Rasulullah, disampaikan Rasulullah itu umat Islam sama sekali tidak punya kewibawaan terhadap musuh-musuhnya, ya, tidak punya kewibawaan sama sekali itu. Maka musuhnya berani memperebutkan umat Islam, berani mengeroyok umat Islam ini, bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu ingkul iupukin, gitu. Jadi tiap-tiap arah, tiap penjuru gitu. Mereka itu memperebutkan dari seluruh penjuru dunia, orang-orang lain itu memperebutkan Islam, ya, menyerang Islam. Ya, menghancurkan Islam, menjadikan umat Islam ini rebutan, potensi yang ada di padanya dijadikan rebutan, kan gitu. Nah, kemudian di samping Allah mencabut rasa takut musuh Islam kepada umat Islam, ya, Allah juga mengatakan, Rasulullah juga mengatakan, walayak kezipan Allahu fi qulubikum
fikumul wahn, ya. Dan sungguh Allah menanamkan ya di dalam hati umat Islam itu, ya, di dalam hati kamu, ya, wahnu, ya, penyakit wahan itu sendiri. Nah kemudian sahabat bertanya, "Faqala qailun ya Rasulullah," gitu. Kemudian salah seorang penanya bertanya, "Ya Rasulullah, mal wahnu," gitu. Apa yang namanya wahnu itu? Ya, Rasulullah mengatakan bahwa penyebab umat Islam menjadi lemah seperti gue, kemudian akhirnya diperebutkan oleh sekian banyak orang dari segala penjuru, seperti orang-orang rakus yang berebutan makanan itu, ya, itu adalah adanya penyakit wahan yang ada di dalam diri umat Islam itu sendiri. Maka sahabat bertanya, "Mal wahnu," apa yang namanya wahan itu? "Ya Rasulullah, wa mal wahnu." Wahai Rasulullah, apa yang namanya wahan itu? Rasulullah kemudian menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, sederhana sekali, ya. Sumber akar permasalahan dari kehancuran umat Islam dan juga kehancuran umat-umat yang lain itu sebenarnya ada pada akidah. Ya, seharusnya yang menjadi kecintaan umat Islam adalah Allah, Rasul, dan jihad, seperti apa yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu, ya, yang intinya adalah cinta kepada Allah, tetapi ini diganti, ya, cinta kepada Allah hilang, kemudian berganti dengan cinta kepada dunia. Nah kalau cinta kepada dunia, karena dunia itu penuh dengan kenikmatan seksual, konsentrasi kecintaannya kepada kenikmatan sensual itu, gitu ya, ya, maka dia takut mati, takut menghadapi risiko kehilangan kenikmatan dunia itu, takut kehilangan harta itu, maka nanti akan menimbulkan persoalan-persoalan yang besar. Coba kita lihat dulu ya, di dalam surat Al-Taubah ayat 24. Coba dibaca dulu Mas, surat At-Taubah ayat 24. Terjemahannya aja lah. Quran surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, itu sebenarnya jadi Allah sendiri sudah menggariskan satu kebijakan bahwa di dalam dada umat Islam itu seharusnya yang menjadi kecintaan itu adalah Allah. Ya. Kecintaan kita umat Islam itu yang utama adalah kepada Allah gitu. Nah, nanti cintanya kepada Rasul itu sebagai konsekuensi logis dari cintanya kepada Allah, karena Rasul itu lah kekasih Allah, Rasul itulah yang diutus membawa hidayah, membawa Quran kepada umat Islam. Otomatis orang yang paham, yang cinta kepada Allah, sudah pasti dia akan merasa berterima kasih juga kepada Rasul, akan mencintai Rasul. Tanpa Rasul mereka tidak akan dapat hidayah itu, kan gitu, Quran itu. Kan gitu. Nah kemudian berikutnya ketika dia betul-betul mencintai Allah, sedang manusia itu bisanya selamat hanya karena Quran, karena hidayah ini, ya, dan Quran itu harus diperjuangkan dengan fisabilillah, dengan jalan Allah, kan gitu ya, dengan jalan kebaikan dan sebagainya, maka dia juga akan mencintai yang namanya fisabilillah itu, ya. Maka cinta kepada Allah, cinta itu akan membuangkan cinta kita kepada Rasul dan juga cinta kepada jihad fisabilillah itu sendiri, apakah wujudnya perang atau wujudnya berdakwah dalam konteks keadaan damai seperti ini, itu akan menjadi kecintaan yang utama, ya. Memang betul bahwa Allah sendiri sudah menjadikan bahwa harta dunia, harta kekayaan, angkat jabatan itu merupakan satu indah, dijadikan indah, ya. Apa namanya, kecintaan terhadap harta anak dan sebagainya itu memang betul-betul dijadikan indah oleh Allah. Tetapi jangan kemudian kita terperdaya karena ada yang lebih baik, lebih indah daripada itu, gitu harusnya. Mari kita lihat lagi di depan surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ayat 14 itu ya.
Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, dan seterusnya. Terjemahnya aja. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Ya, ini perlu garis bawahi, justru yang paling bawah itu. Ya, indahnya wanita, indahnya anak-anak, indahnya harta kekayaan emas perak, indahnya kendaraan, apakah Mercy atau yang lainnya, BMW, dan lainnya sebagainya. Itu karena memang Allah menjadikannya indah. Ya, nah, itu dijadikan indah oleh Allah kan gitu. Nah, tetapi Allah sendiri menggarisbawahi bahwa indah itu husnul ma'ab gitu. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Bahkan di ayat selanjutnya di 15 dikatakan kul a'udzu bikhairin min dzalikum, ya. Apa mau aku beritahukan kepadamu yang lebih baik dari itu? Ya, silakan dibaca sekalian. Ayat 15. Katakanlah, Ya. Iginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah melihat akan hamba-hambanya. Ya, jadi begitu kalau kita menjadi orang itu ternyata tidak mampu menggunakan hati kita melihat yang sebenarnya berharga dan yang imitasi. Kemudian akhirnya kita melihat sesuatu yang imitasi itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat berharga, itu kan menjadi keliru sekali. Ya, dunia ini hanya sebentar ya. 60, 70, kalau usia kita sekarang sudah 40, ya tinggal berapa? 50, tinggal berapa? Kalau sudah 60, tinggal berapa? Tidak banyak. Ya, apalagi sering sekali saya sampaikan bahwa ya di dunia ini ya kita barangkali masih miliaran tahun ya. Rugi sekali sebenarnya kalau kita itu mencintai dunia kemudian menghilangkan akhiratnya. Tidak ada orang yang bisa menyimpangkan cinta dunia dan akhirat, tidak ada. Adanya dua itu aja. Cinta dunia atau cinta akhirat. Karena itu nanti konsekuensinya logis lain sama sekali berbeda, jauh ya. Seperti langit dengan bumi. Orang yang sering mengatakan oh cintanya seimbang dengan cinta akhirat, bohong, itu tidak mungkin namanya. Dunia ini imitasi. Ya, sedang akhirat itu emas murni. Mana mungkin bisa mencintai imitasi sama dengan mencintai emas murni? Tidak bisa. Kalau dia memandang imitasi itu sebagai sesuatu yang berharga, maka ya dia lupakan yang namanya, kan, itu artinya dia tidak mengenal emas murni. Bagaimana mungkin dia mencintai emas murni kalau dia tidak ngerti kalau itu emas murni? Ya, maka dunia yang nilainya kecil itu, ya, kalau sampai kita hargai tinggi, berarti kita itu keliru sudah memandang akhirat itu. Maka tidak mungkin kita bisa mencapai seimbang cinta dunia akhirat, bohong, itu tidak bisa. Nah, karena itu ya tinggal ada pilihan aja, dua aja, cinta dunia atau cinta akhirat gitu aja. Kalau dia memang untuk cinta akhirat ya otomatis ya segala sesuatu yang dia cari di dunia ini yang dia miliki ya yang dititipkan oleh Allah kepadanya itu akan betul-betul dia tumpahkan, akan betul-betul dia konsentrasikan untuk mendapatkan keselamatan akhirat itu. Ya, kalau dia kebetulan orang yang berilmu, kalau dia seorang alim dan sebagainya, maka dia tumpahkan ilmunya itu untuk berdakwah, ya. Memanfaatkan ilmu yang dia miliki, potensi yang dia miliki itu untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, untuk berdakwah. Kalau kebetulan dia orang yang berharta, maka dia akan tumpahkan betul harta yang dia miliki itu betul-betul untuk jalan Allah. Seperti tadi contohnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Ya, itu semuanya dengan cara seperti itu. Tidak berarti harus hidup miskin. Memang ada sahabat yang memilih miskin meskipun tadinya juga kaya raya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang memang betul-betul memilih hidup melarat. Nah, itu betul-betul karena cintanya kepada akhirat. Dia kirim harta kekayaannya itu ke akhirat untuk membangun istana di sana. Ya,
Tetapi orang yang cinta dunia itu memang betul-betul lain, beda ya. Dia akan mencari harta dunia, ngitung-ngitung harta dunia, berapa banyak rekeningnya bertambah hari ini, seberapa banyak bulan depan dia bisa ramalkan penghasilannya di masa mendatang nanti, tahun depan saya sudah berapa miliar yang saya punya dan sebagainya. Lalu yang dipikirkan adalah itu. Ya, perhatian, konsentrasi itu semuanya terfokus kepada untuk mendapatkan harta dunia yang banyak. Ya, kalau ada pembicaraan yang itu kaitannya dengan bagaimana cara untuk mendapatkan harta dunia yang banyak, dia sangat tertarik, dia sangat senang, hatinya tertarik ke sana. Ya, waktunya, pikirannya, tenaganya terfokus untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiah itu. Itu ciri orang-orang yang mencintai dunia seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat. Ya, waktu kita itu berapa jam per hari ya kita gunakan untuk keprihatinan akhirat itu tadi. Ya. Kemudian waktu kita berapa jam sehari kita pergunakan untuk jalan dakwah. Tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi ya, tapi jalan dakwah, pengampunan diri di hadapan Allah dan sebagainya. Ya. Kemudian juga pikirannya. Perhatiannya seperti apa? Pikirannya setiap saat bagaimana? Apa ada perhatian kepada tetangganya, temannya, sahabatnya, atau kerabatnya, ya? Apakah teman rumah, teman kantor dan sebagainya? Bagaimana bisa diselamatkan dari godaan setan dan sebagainya? Ataukah dirinya sendiri malah terlarut di dalam godaan setan? Ya, tenaganya. Berapa banyak dia pergunakan untuk bisa bismillah? Berapa banyak dia pergunakan untuk dakwah ini? Dibandingkan berapa banyak yang dia pergunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya duniawiah. Jadi perhatian-perhatian yang tercurah baginya itu yang menarik ya yang kaitannya ada kaitannya dengan keuntungan harta dunia itu. Kalau mereka yang sedang berkarir ya karena untuk mengejar jabatannya dan sebagainya itu, ya dia mengejar tidak ada dalam rangka untuk dakwah itu sendiri, tapi dia ngejar hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian berikutnya orang-orang yang cinta dunia itu memang karena kebanggaannya yang menjadi kebanggaan itu adalah dunia. Kalau dia melihat wah itu ada tetangganya yang ya mobilnya berganti dari Avanza menjadi Juke, ya Juke menjadi BMW dan sebagainya misalnya, itu dia akan nilai sebagai sukses yang seperti itu. Meskipun mungkin tidak sholat, ya, meskipun mungkin tidak menghambakan diri kepada Allah, meskipun mungkin kehidupannya sehari-hari tidak karuan, jadi nilai dari segi agama, dia tidak peduli. Tapi yang dia ukur kebanggaan, sama seperti umatnya Korun ya, yang melihat Korun dengan harta kekayaannya melimpah itu mereka bangga dengan itu, melihat terkakak berkeinginan seperti mendapatkan seperti itu juga, ya. Kebanggaannya, ya, ukuran kesuksesannya, harapannya, idamannya, itu semuanya terkait dunia. Bukan harapannya, idamannya, kebanggaannya itu yang tertuju pada akhirat. Ya harusnya kalau umat Islam tidak seperti itu. Itu orang materialis seperti itu. Ya, orang materialis itu, sekuler yang seperti itu. Nah, umat Islam jadi kebanggaan itu harusnya ketaatannya kepada Allah. Alhamdulillah, saya bisa taat. Berbuat ini, berbuat itu karena Allah. Alhamdulillah. Selalu ada perasaan bahagia, ada perasaan syukur ya dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Yang menjadi idaman juga ketaatan, keselamatan akhirat, ya surga dan sebagainya tadi kan gitu. Harapan-harapannya ada ke sana. Ya. Padahal umat Islam ini sudah dibimbing ya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Mohon diberi oleh Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia. Kemudian kebaikan di dunia, ya, hasanah fid dunya itu kemudian ditafsiri sebagai duit di pangkatnya, jabatannya. Nah itu yang jadi salah seperti itu. Hasanahnya baiknya umat Islam di dunia itu mestinya bukan uang itu, tetapi ketaatan kepada Allah. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, tidak peduli. Yang penting taat kepada Allah, itulah yang mendapatkan hasanah, jadi mendapatkan kebaikan di dunia. Ya, apakah dia pangkatnya jenderal ataukah dia kopral, tidak peduli. Kopral lebih berharga di hadapan Allah kalau dia memang taat kepada Allah daripada jenderal yang maksiat, koruptor dan sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang sedang online yang berbahagia,
mari kita waspadai betul ya penyakit wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut, ya. Karena penyakit inilah yang akan menghancurkan umat Islam itu. Kita harus waspadai. Biarkan orang lain kalau mau hancur silakan, tapi jangan sampai diri kita hancur karena penyakit wahan ini. Saya khawatir teman-teman yang sedang anggota di luar negeri ini, ya, nanti salah di dalam mensikapi harta dunia ini, kemudian yang menjadi kecintaan bagi dirinya adalah harta dunia, kemudian akhirnya melalaikan diri dari akhirat. Ya, Rasulullah itu pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa orang yang dia perhatiannya kepada tanah terus, ya, maka dia akan menjadi cinta dunia, gitu. Ya. Jadi nasihatnya Rasulullah, janganlah kalian menyibukkan diri dengan tanah karena akan membuat kalian cinta dunia. Kalau dagangan pada saat itu yang mahal, yang penting adalah tanah, ya. Perhatiannya ke sana. Kalau kita itu sibuk dengan tanah, ataukah kita bercocok tanam, bertani, berkebun dan sebagainya, yang menjadi perhatian adalah itu terus. Ya, sibuk dengan hasil taninya dan sebagainya. Pada saat itu kehidupannya seperti itu, ya, pertanian, perkebunan dan sebagainya itu, sibuk dengan menggarap tanah dan sebagainya, ya, sibuk dengan merawat tanah, sibuk dengan panenan yang dihasilkan oleh tanah dan sebagainya, akhirnya kita menjadi cinta dunia. Nah, kalau nasihat ini kita kiaskan dengan sekarang, maka bisa kita jadikan, janganlah kalian sibuk dengan bisnis kalian, yang itu akan menjadikan kalian cinta dunia. Jangan kalian terlalu sibuk dengan harta kalian, akan menjadikan kalian cinta dunia. Jangan kalian sibuk dengan karir kalian, karena karir kalian akan menjadikan kalian cinta dunia. Waspadai itu. Nah, kalau sampai kita cinta dunia, ya sudah susah untuk ditarik. Kalau di dalam hati itu hanya ada satu saja yang bisa masuk. Kalau tidak cinta dunia, ya cinta akhirat. Kalau tidak cinta akhirat, ya cinta dunia. Tidak bisa dicampur seperti itu. Karena itu bagaikan susu dengan racun. Ya, kalau di situ ada susu masuk racun, ya tetap racun. Kalau ada racun ngasih susu, ya tetap jadi racun. Maka dari itu gelas hati yang ada pada dada kita itu, ya betul-betul hanya diisi satunya, cinta akhirat. Nah, akhirat itu yang menyelamatkan. Dunianya sebentar dan akhiratlah yang kekal. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Ya, dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia awal ini. Ya, mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita terbelokkan untuk mencari sesuatu yang sifatnya imitasi. Dunia ini imitasi. Dunia ini sekali lagi imitasi. Yang hakiki, yang betul-betul murni emas, itu adalah kehidupan akhirat. Ya, maka dari itu orang-orang mereka terbimbing untuk mencari, mencintai akhirat, hatinya sampai bahagia dalam kecintaannya dengan akhirat. Maka yang pertama dia akan terkendali, hidupnya akan terkendali. Kalau dia mencari dunia untuk keselamatan akhirat, maka tidak rakus. Dia akan senantiasa berada di atas koridor yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Halal haram akan menjadi perhatian yang utama. Ya. Kemudian kalau dia mencintai akhirat, maka dia akan menjadi orang yang tidak mikir kalau dia masalah harta. Karena hakikatnya apapun yang dia keluarkan disediakan akan diganti oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak. Ya, maka dia tidak akan pikir. Mudah sekali mengeluarkan harta fisabilillah, ya, demi keselamatannya di akhirat, Kalau dia mencintai akhirat, ya, harta itu dia cari sebanyak-banyaknya untuk keselamatan akhirat. Kalau ada gerakan, kalau ada langkah, kalau ada segala sesuatu yang itu sifatnya untuk keselamatan akhiratnya, dia akan dukung penuh. Untuk menegakkan Islam, Islam wal mu'minin, kemuliaan orang-orang Islam, keperkasaan orang Islam. Kalau Islam maupun orang-orang Islam, maka dia akan mendukung penuh yang seperti itu. Ya, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Nah, orang-orang yang cinta akhirat akan seperti itu. Orang yang cinta dalam hal pengelolaan harta. Ya, orang-orang yang cinta akhirat dalam pengelolaan pribadi juga akan menjadi dahsyat. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh ya di dalam beramal fisabilillah, tidak egois, tidak sakileme dan sebagainya. Sampai itu dia akan konsisten, senantiasa beristiqomah di dalam fisabilillah itu sendiri.
Nah, sifat-sifat mulia itu akan tumbuh betul di dalam diri seseorang kalau dia itu betul-betul hatinya, kecintaannya itu betul-betul tergantung kepada akhirat, arahnya ke arah sana. Ya, nah, karena itu teman-teman yang sedang online, ya, mari jadikan diri kita masing-masing ini manusia yang berakhlak karimah dengan dandani hati kita, dengan memperbaiki hati kita, supaya betul-betul yang menjadi kecintaan kita adalah akhirat, supaya betul-betul yang tertanam di dalam akidah kita adalah tauhid. Begitu Mas, apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan mengenai hal ini tadi Ustaz? Silakan Mas. Bila kita mau infak, mau sedekah, itu kadang dalam hati kita ada rasa berat untuk mengeluarkan, atau ada kepikiran tentang kebutuhan yang lain. Apakah itu termasuk penyakit wahan, Ustaz? Mohon diterangkan, Ustaz. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya, justru seharusnya kita senantiasa berpikir, kalau saya merasa berat untuk berinfak fisabilillah, itu berarti godaan setan. Itu berarti berasal dari hawa nafsu. Ya, maka itu saya terjang. Kalau saya itu menerjang keinginan hawa nafsu atau godaan setan untuk melaksanakan perintah Allah, maka saya itu beramal ikhlas karena Allah saja. Justru pada saat itulah kesempatan kita untuk beramal ikhlas karena Allah. Kalau kita justru malah mengikuti yang eman-eman, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan sebagainya, berarti kita mengikuti setan. Ya? Jadi mari kita pandai menata hati kita masing-masing. Ketika kita mau beramal soleh, kalau kemudian ada rasa enggan, ada rasa malas, ada rasa ini, itu, dan sebagainya, justru pada saat itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal ikhlas. Ketika kita terjang terus beramal, berarti kita betul-betul amal kita karena Allah. Nah, itulah yang namanya orang Islam itu seperti itu, orang beriman seperti itu, orang bertauhid seperti itu. Dia akan beramal karena Allah, tidak beramal pun juga karena Allah. Gitu. Nah, ketika dia mau beramal, kemudian ketika mau beramal kok dia ada rasa kebanggaan karena dilihat orang dan sebagainya, ada rasa kebanggaan, nah saya bisa begini begitu di depan orang lain, justru malah pada saat itu jangan beramal, hentikan, tahan dulu, uruskan niat dulu, ya. Nanti setelah lihat lurus, orang-orang tidak ada di situ, kemudian amalkan, ya. Saya berikan contoh, kalau kita umpamanya saja, kita mau beramal, ada seruan infak beramal, kemudian ada kesanggupan misalnya, ya saya sanggup 50.000, gitu ya. Yang lain padahal ada yang 500, ada yang 1 juta, dia katakan saya 50.000, gitu. Tetapi nanti di belakang layar, dia serahkan 50.000 itu ditambah mungkin 950.000 di belakang. Nah yang 950.000 inilah yang nilainya sangat tinggi, ikhlas karena Allah. Ya tidak usah 950, kan kamu mengatakan 50.000, kemarin di belakang layar ada tambah 50.000 secara sir. Inilah yang karena Allah. Nah, pandai-pandailah kita mencari situasi seperti itu, ya. Kita dekatlah orang yang alim, orang yang bijak, orang-orang yang pandai di dalam mengelola hati, ya. Kemudian ambil contoh pelajaran darinya, ya. Jangan sampai kita justru malah ada rasa berat, ada rasa muncul kebutuhan ini, kebutuhan itu kemudian malah kita turuti, karena itu hakikatnya adalah bisikan setan. Mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 268. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu wasi'un alim. Ya. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah meluas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Iya. Sehingga dari pertanyaan tadi, kalau kita akan berinfak, kalau kita akan bersedekah, kalau kita akan membantu orang lain, ya kok kemudian muncul perasaan eman-eman, pikir berat dan sebagainya, itu memang betul-betul godaan setan yang seperti itu. Nah kalau kita turuti, berarti kita pada saat itu berteman dengan setan, bergaul dengan setan, kita menjadi pengikut setan.
Nah, kalau kita menjadi pengikut setan, nanti setan itu akan menjadi teman setia. Setan tidak akan sekali itu saja menggoda. Nanti juga akan begitu lagi. Besok akan begitu lagi. Lusa akan begitu lagi. Minggu depan akan begitu lagi. Setiap hari akan begitu. Sehingga kita betul-betul menjadi teman dekat setan. Nah, setelah kita menjadi teman dekat setan, ya kita seperti kerbau yang dicocok batang hidungnya oleh setan. Setan berada di depan kita kemudian mengikuti setan. Setan nuntut barang awak dhewe wis pokoke ngikut terus, membuntut dikentutnya terus gitu. Nah, harusnya pada saat ada kesempatan seperti itu, kemudian muncul bisikan-bisikan setan seperti itu, tendangan setan itu, jangan diikuti setan itu. Ya, justru kamu beramal dengan amal yang bertentangan dengan kemauan setan itu kan gitu. Ya, maka Allah di sini dikatakan bahwa Allah ya'idukumul maghfirah gitu ya. Maghfiratan minhu wa fadlah. Dan Allah menjanjikan kepada kita ampunan ya, dan karunia-Nya. Ya, dan karunia. Ya. Kalau kita ikuti setan, ya, kita bakal mlebu neraka jadi teman setan. Tetapi jangan ikuti seperti itu. Jangan ikuti bisikan setan itu. Ikutilah kehendak Allah. Bersedekahlah, niscaya kamu akan diampuni dosa-dosa kamu dan kamu akan mendapat karunia-Nya Allah kan gitu. Nah, tentu saja orang akan merasa bahagia harusnya kalau kita itu mendapat janji Allah untuk mendapatkan ampunan. Karena ampunan itu merupakan sebagian cara untuk mendapatkan surga. Ya, mengurangi berat timbangan yang jelek ya, sehingga tidak membebani timbangan-timbangan kita yang baik kan gitu. Ya, timbangan kebaikan kita banyak, ya timbangan keburukan kita menjadi sedikit atau nol karena ampunan Allah kan gitu. Nah, itulah harusnya yang menjadi idaman orang Islam, menjadi kebanggaan, menjadi dambaan orang Islam itu mendapat ampunan dari Allah dan tentu saja karunia atau ridhonya gitu. Jadi monggo sekali lagi jangan sampai kita kemudian justru malah itu bisikan setan kok malah kita turuti. Kalau kita turuti ya kita akan menjadi teman setan, pengikut setan, membuntut di belakang kentutnya setan gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz, panjang lebar penjelasannya. Ya. Ada pertanyaan lain Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz tentang malam nisfu Sa'ban. Mohon dijelaskan bagaimana kedudukan hadis Nabi. Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sa'ban. Maka dia ampuni semua hamba-hambanya kecuali orang yang syirik dan yang sedang bermusuhan. Mohon keterangannya hadis ini Ustaz dan amalan. Ya, hadis yang berbicara tentang itu memang ya hadisnya sahih. Tetapi kemudian orang memaknainya berbeda, menjadikan malam nisfu Sa'ban itu menjadi sesuatu yang spesial. Ya, kalau memang dijadikan sesuatu yang sangat spesial, tentu kan banyak hadis-hadis lain yang meriwayatkan tentang spesialnya malam nisfu Sa'ban itu. Ya, kejadiannya ya kan karena sekali Rasulullah itu beramal seperti itu pada malam nisfu Sa'ban itu, kemudian orang menjadikan itu seolah-olah sesuatu yang spesial, sesuatu yang dalam tanda petik keramat begitu. Padahal kan kita harusnya tahu bahwa Allah itu memperhatikan hamba-hambanya, mengabulkan doanya, kecuali yang syirik dan sebagainya itu kan berlaku panjang masa, tidak hanya nisfu Sa'ban aja. Dan bagaimana orang syirik mau dikabulkan doanya oleh Allah? Ya, orang syirik itu semuanya terhapus amalnya kok kan gitu. Jadi yang bahasa-bahasa itu berlaku tidak hanya malam nisfu Sa'ban aja, kemudian akhirnya orang-orang menspesialkan malam nisfu Sa'ban itu sendiri. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, tetap saja yang namanya malam itu seperti malam-malam yang lain, ya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ada sholat nafilah, ada tambahan, ya pada saat sholat malam dan sebagainya kita gunakan semaksimal itu. Nah, orang-orang yang pada saat itu berdoa, mohon ampunan kepada Allah dan sebagainya, tentu saja doanya akan dikabulkan. Ya, coba tadi kita bicara tentang Ali Imran ayat 15 ya. Ya, di akhir ayat itu wallahu basirun bil ibad dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya.
hamba-hambanya di sini maksudnya kan juga hamba-hamba Allah yang dia itu mencintai akhirat lebih daripada dunia. Ayat 14 tadi bicara tentang keduniaan, ya. Ayat 15 yang lebih baik daripada ayat 14 di akhir ayat wallahu basirun bil ibad. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat 16. Gitu. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian dilanjutkan as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal mu'tikina wal mustaghfirina bil ashar. Silakan dibaca terjemahnya. Quran surat Al-Imran ayat 16 dan 17, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu ayat itu kan ya, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, doa, kemudian orang yang Nisfu Sya'ban yang yang akan dikabulkan kecuali orang-orang syirik gitu ya. Ini adalah orang ini ayat ke-16 ini dia bukan orang syirik, dia betul-betul orang yang beriman. Innana amanna kan gitu ya. Tidak ada keimanan betul di dalam hatinya karena dia sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia ayat 15 tadi. Nah, kemudian faghfir lana dzunubana, mohon ampunan ya. Waqina adzabannar, dan mohon supaya dijauhkan ya, dipelihara dari siksa api neraka gitu. Nah, itu yang akan dikabulkan seperti itu, yang dia berdoa atas dasar keimanan. Terus yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ya, waktu sahur mendekati subuh malam hari. Ya, dia mohon ampun kepada Allah akan diampuni kan gitu. Ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi tidak perlu kita menjadikan Nisfu Sya'ban itu sebagai malam yang spesial ya. Jadi di sini Allah sendiri menyampaikan ya akan memberikan ampunan ya bagi orang-orang yang mereka itu di malam hari itu menjelang waktu sahur ya, sahur itu dia mohon ampun. Apalagi di hadis yang lain dikisahkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kalau malam itu dikatakan dari jam 7 sampai jam 4, katakan begitu, ada 9 jam. Kalau sepertiga jam terakhir berarti ada 3 jam. Sepertiga itu. Terakhir berarti sebelum jam 4. 3 jam sebelum jam 4. Sebelum jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Kurang lebih seperti itu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Dari jam 1 sampai jam 4 subuh itu sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia, ya mencari hamba-hambanya yang berdoa, akan dikabulkan doanya. Tadi hambanya yang mohon ampun akan diampuni, ya akan dikabulkan permohonan ampunnya, diampuni dia kan gitu. Ya, jadi tidak perlu mendadak ngoyak goleki di malam Nisfu Sya'ban, setiap malam pun berlaku yang seperti itu, seperti apa yang disampaikan dalam hadis itu. Karena tidak ada dalil yang bisa digunakan sebagai dasar untuk mengkhususkan malam Nisfu Sya'ban, ya tidak perlu kita kemudian mengkeramatkan dalam tanda petik malam Nisfu Sya'ban itu. Tetap saja kita beramal sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah tidak salah, gitu kan gitu. Ya, tidak perlu malam Nisfu Sya'ban ada ritual-ritual atau tertentu atau melakukan hal-hal yang sifatnya khusus untuk malam Nisfu Sya'ban itu. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Kembali ke pertanyaan lain lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ustadz, bagaimanakah hukumnya membayar zakat mal yang tuntunannya 2,5% dari penghasilan? Akan tetapi dibayarkan lebih dari 2,5%, yakni dibayarkan sampai 10% dari penghasilan. Apakah hal seperti ini termasuk bid'ah, Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, kacau ini. Ya. Jadi kalau kita itu menilai bahwa zakat itu adalah sesuatu yang sifatnya ibadah, maka ya termasuk bid'ah itu nanti. Yang namanya zakat itu sebenarnya adalah kaitannya dengan duniawi ya, hubungan antara manusia dengan manusia begitu. Itu kan sudah diatur oleh Allah kan gitu. Nah, dalam konteks seperti itu ya, Allah itu dalam konteks saling memberi data dunia dan sebagainya gitu ya. Itu Allah sendiri mengatakan paman tak tahu khairan bahwa khairullah. Barang siapa yang
melebihkan khairan, kebaikan, khairan itu bisa dimaknai kebaikan dalam arti amal soleh, tetapi juga bisa dimaknai sebagai harta yang banyak, ya, sedekah yang banyak, pemberian yang banyak, ya, itu al-khair atau khairan itu. Maka paman tak tahu khairan kalau dimaknai sedekah yang banyak dengan harta yang banyak. Harta yang banyak, maka barang siapa yang melebihkan sedekahnya dengan harta yang banyak itu, bahwa khairullah, maka kebaikannya, maka sedekahnya itu, maka banyaknya harta yang dia sedekahkan fisabilillah itu akan kembali kepada dirinya sendiri gitu. Sehingga kalau harusnya 2,5% kemudian dia melebihkan 5%, 10%, maka itu kebaikannya, kelebihannya kembali kepada dirinya sendiri kan gitu. Jadi tidak ada masalah, boleh-boleh saja kan gitu. Maka banyak yang yang namanya hadis-hadis tentang zakat itu kan banyak sekali aturannya, ya, sebagai aturan dasar. Tetapi kalau kita mau melebihkan, tidak ada masalah, boleh, ya, karena dalam tanda tanda petik itu bukan termasuk ke dalam kelompok ibadah. Memang itu rukun Islam, tetapi masuk ke dalam kelompok muamalah. Komplit sekali di dalam rukun Islam itu ada yang ibadah, artinya membangun hubungan vertikal antara kita dengan Allah, sholat itu sendiri. Kemudian berikutnya ada zakat, sedekah dan sebagainya. Itu membangun hubungan antara manusia dengan manusia. Sholat itu sebagai lambang hablum minallah, zakat itu sebagai lambang hablum minannas. Jadi kalau kita yang berada di matematik dulu ada tanda tegak lurus dan sebagainya, yang tegak itulah vertikal, itulah ya, sholat, hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang mendatar horizontal itulah hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan makhluk yang lain. Sudah komplit. Nah, jika mau dilebihkan boleh, tidak ada masalah. Boleh. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Ada lagi? Masih ada lagi Ustaz. Ya, silakan. Tentang sujud tilawah Ustaz, mohon diterangkan kalau ada doanya bagaimana Ustaz untuk doanya sujud tilawah itu. Ya. Jadi di dalam brosur kita Majelis Al-Quran itu sudah diterbitkan, saya kira bisa di-download ya, tentang doa-doa termasuk juga ayat-ayat terjedah yang ada 15 buah itu yang terkait dengan sujud tilawah itu. Nah, silakan di-download juga dibuka itu tentang sujud itu ya. Saya kira itu bisa kita sendiri masih tentang itu gitu. Iya Ustaz. Masih ada pertanyaan Ustaz ini. Iya. Bagaimana hukumnya Ustaz orang yang tidak berpuasa Ramadan sedangkan ia bekerja berat di perantauan? Gimana nanti untuk membayar fidyahnya jika diganti hari 6 tahun lagi, boleh enggak Ustaz? Jika membayar fidyah berapa Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi kalau kaitannya dengan fidyah, dengan kebolehan orang yang sakit atau musafir untuk tidak melaksanakan puasa dan sebagainya, kan bisa kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu Pak, dibaca terjemahnya aja. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, jadi kalau memang sebagai musafir, kalau kita bicara tentang hukumnya, tentu saja kita boleh tidak berpuasa. Di Korea 4 tahun boleh saja. Nah, kalau kita bicara sekedar hukum, boleh saja 4 tahun tidak berpuasa kan gitu ya. Kemudian mengganti di hari lain kan gitu, seperti orang yang tidak berpuasa.
Kemudian kalau pertanyaannya gantinya 4 tahun yang akan datang bagaimana? Ya, kalau dari segi hukum boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kan manusia tidak ada yang yakin bahwa umurku tekan 4 tahun atau rawan gitu. Nah kalau kita bisa yakin bahwa umurku itu tekan 4 tahun yang akan datang sehingga aku punya hutang gitu ya penak-penak saja. Bisa kita melakukan seperti itu. Ya, tetapi kalau manusia kan tentu saja tidak ada yang yakin kalau kita normal itu tidak ada yang bisa memastikan umurnya sampai sana. Ya, maka dari itu ya di sahur katakan itu sidik-sidik barangkali bisa saja ya ketika hari Ahad, hari Sabtu, Ahad libur gitu ya. Nah, kemudian diganti lah pada saat ada di situ tidak kerja berat dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sedang kerja kemudian kita puasa pun juga boleh kok sebenarnya kok. Jangan kita kemudian pene untuk raposo wis rasa poso gitu. Nah, itu nanti kita jadi orang yang gampang ke untung meremehkan tuntunan Allah nanti kan gitu. Ya. Mari kita cari yang lebih dari itu kan gitu. Kalau memang berat ketika kerja untuk berpuasa ya sudah tidak puasa kan gitu. Nah, sekarang kalau kamu sebagai musafir ya boleh nanti diganti dengan hari lain. Kalau memang tidak puasanya karena berat ya menjalankannya ya sudah bisa bayar fidyah kan gitu. Adapun fidyahnya ya untuk dikatakan memberi makan seorang miskin satu hari memberikan makan satu orang miskin. Nah, satu orang miskin itu makan sehari atau makan satu kali dan sebagainya memang tidak ada ketentuan. Tetapi tadi kita sampaikan paman tato wa khairan bahwa khairullah. Barang siapa melebihkan sedekah harta ya jadi maka kebaikannya akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau harusnya umpamanya harusnya sehari hanya sekali saja kamu kemudian kasih makan 3 kali itu kan lebih baik gitu. Kebaikannya kembali pada dirinya sendiri. Kalau sehari kita makan di Korea umpamanya, sehari kita makan apa kira-kira di situ ya, 50 won umpamanya, atau 100 won umpamanya. Ya 100 won itulah kita gunakan untuk sebagai pengganti fidyah kita ya selama sehari. Kalau kita tidak puasa 30 hari atau 29 hari ya 100 kali 29 berapa gitu ya. Mas Kadip biasa kira-kira makan sehari Korea itu di Korea itu berapa? 5.000-an sekali makan itu. 5.000 ya? Iya, 5.000-an sekali makan. Ya juga ya. Oh, oke. Ya sekitar itu. Kalau itu kemudian kita dikirimkan ke Indonesia kan baik saja itu untuk bisa bila. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya kalau kita ditanya tentang masalah boleh atau tidak boleh. Tetapi kalau kita memang mencintai Allah, sedang asa itu lebih baik bagi kita, ya dikatakan di situ, ya tentu saja ya kita akan memilih puasa kalau memang bisa puasa, tidak berat menjalankannya. Tetapi kalau memang berat, ya kita bisa diganti dengan fidyah tadi, ya gitu. Ya, kalau tentang tadi doa untuk sujud tilawah tadi bisa dibuka dalam brosur Ahad Pagi tahun 2010 ya 2010 tanggal 12 bulan 12 ya. Tahun-tahun sebelumnya juga banyak, tapi ini antara lain ya ada di brosur Ahad Pagi tahun 2010 tanggal 12 bulan Desember. Itu ada di situ di halaman terakhir ya. Halaman terakhir itu halaman berapa? Ya di brosur di file sini tidak ada halamannya, tidak saya lihat halamannya. Silakan dibuka sendiri, di download, dicari di situ di halaman yang terakhir. Termasuk juga di situ ada daftar ayat dan surat dari ayat-ayat sejarah itu sendiri. Ya, itu Mas tadi. Masih menyambung Ustadz masalah puasa ini tadi Ustadz. Silakan dekat dengan puasa soalnya ini. Yeah. Kalau kita rencana kita untuk mengganti puasa di hari yang lain itu kita mengambil jarak panjang ya, nanti kalau 1 tahun atau 2 tahun lagi baru kita rencana untuk mengganti. Tapi sebelum kita mengganti kita kedahuluan meninggal dunia, apakah itu termasuk hutang yang wajib dibayar untuk
ahli warisnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, dia tidak punya kewajiban apa-apa di hadapan Allah. Karena yang namanya hukum Allah, gitu ya, ya, yang namanya hukum-hukum Allah itu hanya berlaku untuk orang Islam yang masih hidup. Orang yang tidak Islam aja tidak punya kewajiban, apalagi yang sudah mati, gitu. Jadi apakah kewajiban berpuasa, kewajiban sholat, kewajiban sedekah, kewajiban zakat, kewajiban yang lain-lain itu tidak dibebankan kepada orang yang sudah mati. Nah, oleh karena itu ketika masih hidup itulah kita banyak beramal, kita banyak menunaikan apa yang jadi tuntunan Allah. Cuman sudah menjadi salah kaprah ya, bahwa di dalam tengah-tengah masyarakat itu ya banyak paham-paham yang mengajarkan seperti itu, ada badal haji dan sebagainya, ada sholat dan sebagainya, mengganti sholat pengganti, haji pengganti dan sebagainya. Itu yang seperti itu yang tidak benar. Meskipun ada hadisnya yang sahih, tapi hadis itu jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang terkenal ya dari firman Allah. Ya, Allah sendiri kan berfirman ya di dalam banyak ayat, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha, kan gitu ya. Dalam siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri, ya begitu juga ketika beramal jelek, soleh ya kembali kepada dirinya sendiri, kan gitu. Jadi tidak ada seseorang ya dia itu kok mendapat kemanfaatan ya, dapat pahala dari amal orang lain, itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Ya, kita bisa buka ya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 145 ya. Ayat 15 itu. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita berpuasa, ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang mati. Tidak bisa seperti itu. Orang yang sudah mati itu sudah tertentu. Dia mau masuk surga atau neraka itu sudah tertentu. Meskipun nanti di akhirat ada yaumul hisab, tetapi Allah itu kan sudah tahu yang akan datang maupun yang sekarang maupun yang lampau. Sehingga Rasulullah memberitakan kepada kita dari Allah sendiri yang beritakan kepada Rasulullah bahwa nanti setelah mati orang itu masuk alam kubur, barzakh, itu ada yang menikmati nikmat kubur, ada yang menikmati siksa kubur. Ya, calon penghuni surga di alam barzakh nanti akan menikmati nikmat kubur, kan gitu. Sehingga gambarannya itu sambil menunggu sampai akhirat nanti, meskipun miliaran tahun lamanya, itu seolah-olah seperti malam pengantin, penuh kenikmatan, waktunya seperti. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena hadis-hadis yang berkaitan dengan badal haji atau mengganti haji, mengganti puasa, mengganti sedekah dan sebagainya itu bertentangan dengan ayat Allah, bertentangan firman Allah, maka otomatis yang kita pegang adalah firman Allah. Untuk hadis-hadis itu berdasarkan ilmu mustalah hadis, kalau dua buah hadis ya sama-sama sahih saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka kedua-duanya tidak bisa dipakai, wakofkan. Ya, seperti hadis yang sama-sama sahih derajatnya sama tentang masalah dan kemaluan membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu, dua buah hadis itu sama-sama sahih derajatnya sama, sehingga dua-duanya karena bertentangan, yang satu mengatakan memegang kemaluan membatalkan wudhu, yang satu mengatakan memegang kemaluan itu tidak masalah karena hanya merupakan kemaluan itu merupakan bagian dari tubuh kita, ya maka karena bertentangan ya dua-duanya tidak dipakai. Karena kalau kita pakai yang A, otomatis kita menolak yang B. Kita pakai yang B, menolak yang A. Ya. Kemudian kalau sebuah hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lain, yang lebih tinggi derajatnya, maka hadis sahih yang lebih rendah derajatnya itu disebut sebagai hadis yang syadz. Hadis yang syadz itu hadis yang ditolak, nggak bisa dipakai seperti itu. Maka yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Apalagi kalau ini hadis sahih bertentangan dengan firman Allah. Otomatis yang kita pakai adalah firman Allah. Oh, hadis sama-sama sahih, yang satu tinggi derajatnya, kesahihannya, yang satu lebih rendah, itu pun yang dipakai yang atas. Yang rendah dan dipakai. Apalagi kalau hadis itu bertentangan dengan ayat, kan gitu.
Maka dari itu, hilangkan pikiran-pikiran yang ada pada kita bahwa kita bisa beramal untuk orang mati. Ya, oleh karena itu ketika kita masih hidup itu banyaklah kita beramal, banyaklah kita melakukan amal-amal soleh sehingga itu akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Apakah wujudnya sedekah, ataukah wujudnya puasa, ataukah wujudnya sholat, ataukah wujudnya yang lain-lain, monggo silakan diperbanyak ketika masih hidup di dunia ini. Selagi masih diberi kesempatan oleh Allah, ya bersungguh-sungguhlah kita dalam beramal, kan gitu. Ya, apalagi Allah sendiri kan berjanji man amil man jahada fa innama yujahidu bi nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka kesungguh-sungguhannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Pahala kesungguhannya juga akan kembali kepada dirinya sendiri, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, kan gitu. Ya, mudah-mudahan kalau kita memang sungguh-sungguh dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari, mumpung masih ada kesempatan itu, maka amal-amal kita itu akan menjadi bagian dari kepribadian kita. Karena amal kita soleh, ya kepribadian kita soleh. Orang akan mengatakan kita manusia yang berakhlak karimah. Itulah yang menjadi tujuan Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak kita. Inama itu lil tamimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, kalau kita tahu bahwa misi Rasulullah itu menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka kita sebagai pribadi Muslim, sebagai pengikut Rasulullah, mestinya kita ibak kepada beliau. Beliau juga berakhlak karimah, memberikan contoh bagaimana akhlak karimah, maka kita tinggal ngikuti aja. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yang berlaku menurut. Enak sekali. Jadi katakan kalau kamu mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, maka kita dengan senang hati, dengan bangga, dengan merasa tersanjung, merasa bersyukur, kita itu mengikuti Rasulullah. Rasulullah menjadi pribadi yang berakhlak karimah, kita ikuti langkah-langkah beliau menuju kepada pembentukan akhlak karimah. Sehingga betul-betul diri kita menjadi pribadi yang berakhlak karimah itu sendiri. Ya, dengan mengamalkan apa yang beliau tuntunkan, ya, mengamalkan apa yang Allah tuntunkan kepada kita semuanya. Jadi banyak kita beramal di dunia ini, ya semua amal kita itu hakikatnya harus kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak perlu kita beramal untuk orang yang sudah mati, karena sudah mati sudah selesai. Hingga amalnya dia sudah tertentu, apakah dia masuk surga atau neraka, itu sudah tertentu. Tadi saya katakan yang menunggu di alam barzakh sampai kiamat nanti, kalau dia menjadi ahli surga, maka dia seperti pengantin baru menunggu kedatangan waktu pagi. Kalau kemudian dia calon penghuni neraka, maka di alam barzakh itu nanti akan ditampakkan siksaan yang berat. Bahkan gampangnya ada sebuah hadis yang bercerita sumupen rokok itu nanti ada lorong yang mengalir ke alam kuburnya dan sebagainya. Ada sekian banyak ular, 99 ular yang berbisa, yang ngeroyok dia dan sebagainya, mengerikan pokoknya gitu ya. Mudah-mudahan ada impitan kubur dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendapatkan siksa kubur. Ya, tentu saja dengan upaya kita di dunia ini maksimal untuk mencintai akhirat lebih dari dunia, yang itu tentu saja akan termanifestasikan di dalam kepribadian dan juga akhlak kita dalam amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustadz waktunya. Mungkin bisa diakhiri Ustadz kajiannya berhubung waktu sudah malam juga. Dan ya, baiklah teman-teman yang sedang online yang dimuliakan Allah. Ya, jangan sampai kita tertipu dunia, karena dia itu memang dijadikan untuk kita itu untuk menipu, dijadikan Allah untuk menipu. Itu kesenangan sementara yang sifatnya menipu, maka jangan sampai kita tertipu. Yaitu kesenangan yang melalaikan, maka jangan sampai kita senang-senang kemudian lalai terhadap akhirat. Kita sudah diberitahu kok. Ya, sudah diberitahu seperti itu. Ya, bahwa kesenangan dunia seberapapun banyaknya dengan kenikmatan dunia itu sifatnya menipu, sifatnya kesenangan sementara dan sebagainya, hanya permainan dan sebagainya. Jangan sampai kita dilalaikan oleh permainan, jangan tertipu oleh kesenangan. Mari kita betul-betul pahami kehidupan ini dunia ini hanya sementara, akhirat yang kekal. Mari kita gunakan segala potensi yang dititipkan oleh Allah, apakah itu tenaga, pikiran, ilmu, harta, dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya, pangkat jabatan, itu betul-betul untuk menggapai keselamatan akhirat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.